Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Purnama Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret. NIM 2023 215153. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Toboli, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 IPS 3, materi program linier sub materi menentukan nilai optimum. Selamat menyaksikan. Pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, karena lagu nasional ini sangat penting untuk menunjukkan rasa peduli kalian untuk menumbuhkan nasionalisme pada seorang pelajar. Silakan yang memimpin lagunya, depan Ria. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Kita berdiri. Terima kasih. Langsung menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya kita akan Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semuanya bisa hadir dan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Nah, untuk akan menyiapkan dulu kalian masing-masing. Akan mengecek kerapian kalian. Atau masih ada sampah ya, tiket ya, terutama yang tiket hari ini ya. Kerapiannya, kemudian silahkan keluarkan paket pena. Kalau kalian sudah siap belajar, silakan keluarkan perjalanannya, karena kita akan memulai pelajaran hari ini. Ya, dan sini sebelum kita ke materi hari ini, Ibu akan mengulang materi sebelumnya.
Ya, Ibu akan menanyakan yang masih ingat materi sebelumnya. Ya, materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Saya, Bu. Materi yang kita pelajari sebelumnya adalah tentang ketidaksamaan linear dua variabel. Beri tepuk tangan. Kemudian, siapa yang bisa menjelaskan tentang apa itu sistem ketidaksamaan linear dua variabel? Saya, Bu. Apa, Rofi? Sistem ketidaksamaan linear dua variabel adalah suatu sistem gabungan atau lebih ketidaksamaan linear yang membuat dua variabel. Beri tepuk tangan. Kemudian, satu lagi, bagaimana cara membuat grafik atau membuat daerah pertidaksamaan linear dua variabel? Apa ya? Dengan cara menentukan titik potong dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, beri tepuk tangan. Nah itu ya, Ibu hanya mengingat kembali ya, itu teman kalian sudah mengingatkan materi sebelumnya apa itu ketidaksamaan linear dua variabel, kemudian bagaimana menentukan nilai X dan Y-nya, kemudian bagaimana cara membuat grafik atau daerah penyelesaiannya. Kemudian ini Ibu akan memberi soal. Sini ada soal, gambarlah daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear 2x tambah y kurang dari sama 4 dan x tambah y kurang dari sama dengan 3, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Silahkan, ada yang bisa bantu ke depan? Ya, silahkan, Tina. Nah, tuh. Mana sini beri tepuk tangan kepada cara menentukan daerah penyelesaian. Nanti kita sampai membuat grafik atau membuat DHP-nya daerah penyelesaian. Nah, di sini teman kita sudah mengingatkan kembali di sini x tambah y sama dengan 2. Diperkecilnya dibagi 2 semuanya. Boleh tidak kecil? Boleh, langsung aja. Penting kita mencari titik potongnya itu 0, 0 sini. Kemudian jika x 0, y-nya 2, jika y-nya 0, x-nya 2, jika x-nya 0, y-nya 2. Nah, ini jadi 0,2 dan 2,0. Kemudian yang selanjutnya juga sama, kita mencari titik potong juga, ketemulah 0,3 dan 3,0. Nah, di sini buat grafiknya, jangan lupa tanda garis namanya. Anak x dan y-nya. Kemudian ini 0,2 dan 2,0. Nah, yang satunya terletak di y, yang satunya terletak di x. Kemudian yang 0,3 dan 3,0 terletak di x dan y. Kemudian mencari DHP karena soalnya itu masalahnya kurang dari semua. Jadi kalau kurang dari semua berarti di bawah. Arsirannya ke bawah semua. Jadi dia numpuknya itu di ini ke bawah ya. Inilah DHP-nya. Ada yang tanyakan sebelum kita lanjut ke materi hari ini tentang menentukan nilai optimum ya, menentukan optimum, maksimum atau minimum. Nah, ini manfaatnya mempelajari program linear. Jadi dalam bisnis kalian dapat memanfaatkan program linear yaitu menentukan nilai minimum dan maksimum atau untung atau ruginya kalian nanti dalam suatu bisnis ya, atau perdagangan ya, atau pokoknya kemudian programnya sebagai bagian dari matematika yang banyak digunakan dalam bidang ekonomi, pertanian dan perdagangan. Dengan menggunakan program ini ya, seorang dapat menghitung keuntungan maksimum dan biaya minim atau kerugiannya. Tujuan pelajaran ini, tujuan kita pelajaran kita hari ini
Siswa dapat menganalisis penyelesaian masalah program linear untuk menentukan nilai optimum suatu masalah program linear dua variabel dengan benar. Kemudian selanjutnya, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan benar. Ya. Jadi kalian di sini kita akan menentukan keuntungan atau kerugian, nilai maksimum atau minimum. Nanti akan kita pelajari hari ini. Ada yang tanyakan sampai di sini? Tidak ada? Lanjut. Nah ini langkah-langkah. Ya, sebelum kita ke suatu permasalahan, nanti ini ada langkah-langkah menentukan nilai optimum program linear. Yang pertama menentukan model matematika. Ya. Kalau dia bentuknya soal cerita, ya. Jadi kalian harus menentukan model matematikanya dulu. Kemudian menggambarkan daerah penyelesaian sesuai model matematikanya. Kemudian menentukan titik pojok daerah penyelesaian, titik A, titik B, titik C. Ya, ada 3 titik atau 4 titik kurang lebih. Kemudian selanjutnya menguji titik. Nah, menguji titiknya di sini akan kita uji titiknya, dia maksimum atau minimum. Kalau dimintanya maksimum berarti titik yang terbesar. Ya. Kalau minimum berarti yang kecil. Ya. Selanjutnya, nah ini Ibu akan bagikan kalian kelompok. Ya, Ibu akan bagikan kalian ke beberapa kelompok. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu tentukan kemarin. Nah, silakan kembali. Ya, dibalik aja. Duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nanti di sini akan Ibu nilai yaitu nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sikap yang akan Ibu nilai yaitu tanggung jawab kalian pada kelompoknya masing-masing, kerjasamanya. Kemudian yang satu lagi disiplinnya. Kalau disiplin semuanya sudah oke semua, udah berada dengan kelompoknya masing-masing, ya, tepat semua. Kemudian selanjutnya Ibu akan menilai kalian yaitu nilai pengetahuan. Nanti akan Ibu bagikan link, ya, Google Form akan Ibu bagikan kalian. Kemudian kalian coret-coret di bukunya dulu, baru nanti kalian upload di Google Form nanti jawabannya, ya. Kemudian untuk keterampilannya yang Ibu lihat itu cara kalian menjawab soal latihannya, ya, langkah-langkahnya, langkah-langkahnya dalam kalian menjawab soal latihan, ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Nah, kemudian sini ada video pembelajaran, ada video masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Silakan kalian saksikan dulu di sini ada. Kalian saksikan dulu video ini.
Itu dalam video pembelajarannya video masalah kontekstual ya yang akan kalian bahas dalam kelompoknya masing-masing. Ya. LKPD-nya sudah dibagikan. Nah, silakan kalian diskusikan untuk menentukan apakah kalian dapat memecahkan masalah kontekstual yang ada di video tersebut. Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah. Ada misalnya kan? Apa? Agnes? Saya ingin bertanya terkait LKPD pada bagian ditanya dan diketahui. Apakah harus dijelaskan ulang masalah yang terkait dengan masalah yang ada di dalam video? Iya, ya, di situ di LKPD itu sudah ada ringkasannya. Ayo menggali informasi. Jadi kalian harus mencatat apa yang ada di video masalah kontekstual tadi di buku tulis, kemudian dimasukkan ke dalam LKPD-nya. Ya, masalah di ayo menggali. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ada lagi tanyakan? Apa ya? Apakah langsung saja misalkan X-nya roti dan Y-nya donat? Ya, boleh. Atau X-nya roti atau Y donat atau maunya X-nya donat, Y-nya roti, boleh. Nah, sesuai dengan diskusi kalian dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan berdiskusi, dikasih waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silakan. Ada yang ingin tanyakan, silakan turun tangan yang bertanya. Aku paham. Tangan yang bertanya. Aku paham. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dibuat laporannya, kemudian kasih waktu, silakan buat, nanti ditambah di atau di kelasnya. Ya sudah, silakan tempel di dinding. Nah, mau depan, mau belakang, terserah. Nah, kalau sudah, silakan ditempel hasil diskusinya. Jadi kalau sudah ditempel, kita diskusikan sesuai kelompoknya. Sudah, kalau sudah
Kita presentasi. Silakan. Silakan. Satu kelompok presentasi ke depan. Siapa? Ya, silakan. Ya, cepat. Ke paparannya masing-masing. Yang lain perhatikan. Jadi kalau ada yang ditanyakan, kalau beda silakan disalah dengan temannya. Kenalkan dulu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang ada di LKPD. Berdasarkan informasi pada masalah 1, diketahui X roti, Y donat. 2.000 untuk bahan membuat roti, 1.500 untuk bahan membuat donat. Modal yang dimiliki 900.000. Hanya dapat membuat 500 buah donat atau roti. Harga donat 1.800 dan roti 2.500. Ditanya keuntungan maksimum. 1. Menyusun modal matematika. Persamaan pertama, 2.000x ditambah 1.500y kurang dari sama dengan 900.000. Disederhanakan menjadi 4x ditambah 3y kurang dari 1.800. Persamaan kedua, x ditambah y kurang dari 500. Banyaknya x dan y tidak kurang dari 0, tidak mungkin negatif, maka diperoleh x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Fungsi tujuan f(x,y) 2.500x ditambah 1.800y. Menentukan titik potong 4x ditambah 3y sama dengan 1.800. X, y 0,600 450,0. X ditambah y sama dengan 500. X, y 0,500 500,0. Titik potong persamaan 1 dan 2. 4x ditambah 3y sama dengan 1.800. X tambah y sama dengan 500 menggunakan metode eliminasi. Jadi 4x ditambah 3y sama dengan 1.800. 4x tambah 4y sama dengan 2.000. 3y dikurang 4y sama dengan negatif y. 1.800 dikurang 2.000 sama dengan negatif 200. Y sama dengan 200. Selanjutnya menggunakan metode substitusi. X ditambah 200 sama dengan 500. X ditambah X sama dengan 500 dikurang 200, X sama dengan 300. Maka diperoleh titik potongnya yaitu X, Y 300,200. Kemudian tentukan nilai f(x,y) untuk tiap titik pojok tersebut, kemudian bandingkan nilainya mana yang menghasilkan nilai maksimum. Nilai f(x, y) sama dengan 2.500x ditambah 1.800y. Titik pojok A 0,500. Jadi 2.500 dikali 0 ditambah 1.800 dikali 500 hasilnya 900.000. Titik pojok B 300,200. Jadi 2.500 dikali 300 ditambah 1.800 dikali 200 hasilnya 1.110. Titik pojok C 450,0. Jadi 2.500 dikali 450 ditambah 1.800 dikali 0 hasilnya 1.125.000. Berdasarkan tabel di atas, maka nilai maksimum dari f(x, y) sama dengan 2.500x ditambah 1.800y adalah 1.125.000 untuk x sama dengan 400. Kesimpulan, hasil penjualan maksimum yang dapat diperoleh adalah 1.125.000 dengan menjual 450 roti. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat membantu kalian untuk memahaminya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu presentasi dari perwakilan kelompoknya ya. Jadi di sini kelompoknya 4 ya.
X-nya misalkan X-nya roti, Y-nya donat. Ada yang selain X-nya roti, Y-nya donat? Ada apa? Apa? Aldo? Apa? X-nya? X-nya donat. X-nya donat, Y-nya Y-nya roti. enggak apa-apa. Yang penting hasil akhirnya sama. Dia menjual sebanyak keuntungannya yang diperoleh 1.125.000 dengan menjual roti sebanyak 450 roti. Ada yang tanyakan? Sampai di sini? Ada? Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, Ibu akan mengambil nilai untuk melihat kemampuan kalian dalam memahami materi menemukan nilai optimum. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat program linear menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke teman-teman, beginilah cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Gambarnya sudah jelas, bisa dijelaskan. Titik A berada di 0,500, titik B berada di 300,200, titik C berada di 450,0. Oke, sekian saja presentasi dari aku. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ya. Kemudian dari temennya juga sudah menggunakan aplikasi GeoGebra, sudah mempresentasikan dengan aplikasi GeoGebra. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan link ya. Ibu akan membagikan link soal latihan. Silakan dibuka di grupnya, linknya silakan dibuka di HP-nya. Silakan dibuka di HP-nya masing-masing. Diupload di Google Form ya, yang sudah silakan diupload di Google Form ya.
di sini ibu cek punyanya Musa ini ya. Ibu cek. Nah ini ya punya Musa ya, dia dibuat perlangkahnya, X-nya apa, Y-nya apa, kemudian dia tentukan ke tabel menggunakan tabel pertidaksamaannya. Nah disitu sudah jelas X-nya dia. Nah, kemudian di sini juga aku akan cek lagi punyanya Adila. Nah, ini Adila di sini juga sudah. Nah, di sini Adila langsung dia X-nya dimisalkannya juga, Y-nya, kemudian mencari titik potongnya, kemudian langsung gambar. Sini langsung daerah penyelesaiannya juga. Kemudian di sini punyanya ini Ramzi ya. Nah, di sini X-nya sudah ada juga, Y-nya juga. Kemudian ada dibuat tabel untuk menentukan pertidaksamaannya, model matematikanya. Kemudian mencari pivotnya, kemudian sama juga ini. Nah, itu punya temennya. Nah, itu juga kuliahnya juga sudah itu semuanya ya. Nah, kalau dilihat alhamdulillah sudah mencapai KKM ya, karena KKM-nya 70. Jadi semuanya alhamdulillah sudah mencapai KKM ya. Tadi kita udah mengerjakan soal latihan, sudah ibu cek juga. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan, ya. Sekarang di sini kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Apa dulu ya? Kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang diberikan. Beri tepuk tangan. Kemudian akan ditanyakan lagi bagaimana langkah-langkah menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan programmingnya, ya Kak? Apa Anda? Yang pertama kita buat dulu diketahui sama ditanyanya. Habis itu membuat model matematika dengan memisahkan X sama Y. Beri tepuk tangan pada Anda. Selanjutnya yang ditanyakan, ada yang ingin menambahkan dari teman-teman tadi? Silakan Peggy. Setelah itu kita buat fungsi kendala, lalu kita buat grafik, kemudian kita uji titik dan menentukan nilai maksimum dan minimum. Beri tepuk tangan. Lalu kesimpulan, nah ini ya, ini kesimpulannya kita. Nah ini kesimpulannya, langkah-langkah menyelesaikan masalah kontekstual dalam menentukan nilai optimum pada programnya, yaitu pertama menyusun model matematika, kedua menentukan fungsi, ketiga membuat grafik, kemudian menentukan uji titik, kemudian kelima menentukan nilai optimum atau minimum. Nah ini ya, ini materi kita hari ini sampai di sini. Kemudian nah sini ibu akan merefleksi ya pembelajaran kita hari ini bagaimana. Coba kalian tulis di kertas lembar ya, kertas lembar, jalan jawab pertanyaan ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Silakan coret-coret di kertas lembarnya lalu dikumpulkan ke ibu. Silakan.
tanyakan lagi satu lagi di sini, apa yang kamu pelajari hari ini tentang programmingnya. Kemudian apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Saya suka belajar tentang programming menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian apa yang kalian pahami pada pembelajaran hari ini tentang titik potong yang belum dipahami? Itu lebih ditingkatkan lagi untuk menentukan titik potongnya ya. Kemudian di sini dibacakan satu lagi yang saya pelajari hari ini, programmingnya 2 variabel tentang menentukan nilai optimum. Kemudian yang kedua, apa yang paling disukai pelajaran ini, cara penyampaian pembelajaran menarik melalui video sehingga saya dapat menonton cara pembuatan kue donat dan roti. Oke. Kemudian yang belum dipahami, alhamdulillah saya telah memahami semua pembelajaran hari ini karena telah disampaikan secara jelas dan detail oleh teman kelompok yang lain. Nah, itu hasil refleksi kita hari ini. Kemudian di sini Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang materi matrik ya, matrik. Kalian harus tahu materinya dulu. Makanya untuk hari ini, untuk berikutnya, tolong kalian cari materi tentang matrik di Google, di perpus, atau di manapun kalian peroleh informasi, di YouTube boleh ya. Kalian cari informasinya sebanyak mungkin tentang matrik. Matrik itu apa? Ordo matrik, operasi matrik, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kemudian ada selanjutnya nanti kita masuk ke jenis matrik, sebenarnya semua banyak. Jadi tugas untuk hari ini, pertemuan berikutnya kalian cari materi tentang matrik ya, melalui Google boleh, di perpustakaan boleh, atau melalui YouTube juga boleh. Ada yang ditanyakan sebelum kita mengakhirinya hari ini, pelajaran kita hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu Khairi, terima kasih yang sudah melakukan presentasi ke depan ya, sehingga temannya bisa ngerti. Kemudian latihan soalnya, tanpa semua sudah mendapat pertanyaan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.